Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bertiga akan melakukan praktek konseling dengan teknik reframing. Sebelumnya perkenalan diri dulu, di sebelah saya ada. Saya Anggreni Putri dengan NIM belakang 013 sebagai konseli. Ada. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Indriani dengan NIM belakang 014 sebagai konselor. Dan saya Naila Rizky Eser, NIM belakang 015 sebagai observer. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu, permisi. Waalaikumsalam Mbak, silakan duduk. Baik, terima kasih Bu. Iya, bagaimana duduknya? Sudah nyaman? Sudah Ibu. Oke, kira-kira ini dengan Mbak siapa? Ya saya Mbak Anggreni Putri, biasanya sih dipanggil Putri gitu sama teman-teman Bu. Oke Mbak Putri, sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama Ibu Indri, nanti panggil aja Ibu Indri. Oh ya, kira-kira Mbak Putri ini dari jurusan apa ya? Ya saya dari jurusan PG PAUD Bu. Oke, PG PAUD, berarti dari sini perjalanan bagaimana Mbak? Panas atau gimana cuacanya? Soalnya Ibu melihat ya, dari jendela itu cerah sekali gitu. Iya sih Bu, tadi pas saya kesini emang agak panas gitu daripada kemarin tuh. Emang hari ini menurut saya tuh emang rada panas dan kayaknya ini sih Bu, suhunya naik juga gitu. Oke. Oh ya, tapi sebentar deh, ini Mbak Putri ya, yang kalau nggak salah kemarin Ibu melihat ya di flyer itu jadi juara lomba opini ya, yang diadain sama BEM FIP. Bener nggak sih Mbak? Iya Bu, alhamdulillah kemarin dapat juara 1 dari lomba opini itu, menulis opini itu. Oke. Gimana Mbak perasaannya? Senang atau bagaimana nih? Ya alhamdulillah senang, dapat penghargaan juga gitu dari pihak BEM-nya. Oke, berarti ditingkatkan terus ya Mbak mengenai hal tersebut. Oh ya, ngomong-ngomong Mbak Putri kesini ada perlu atau ada hal yang ingin dibicarakan? Oh iya Bu, tadi tujuan saya kesini tuh saya mau cerita ya Bu. Maaf, ini saya tuh sering dibully sama teman-teman gitu loh Bu. Oke, tapi sebelumnya Mbak pernah atau melakukan sesi konseling belum? Belum pernah sih Bu. Oke, berarti Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi nanti di dalam sesi konseling ini, Ibu sebagai konselor, Mbak sebagai konseli. Nantinya kita sama-sama nih merumuskan jalan keluar dari permasalahan atas hal yang Mbak alami. Dan juga nanti di sini ada beberapa asas ya Mbak. Ada asas kerahasiaan, lalu ada juga asas yang lainnya. Yang mana nanti Mbak ceritakan saja dengan detail gitu mengenai permasalahan yang Mbak alami. Dan oh ya, kira-kira Ibu juga setelah ini ya Mbak, di jam 12 itu ada rapat koordinasi dengan dekan. Jadi kira-kira kita hanya ada waktu sekitar 30 menit saja. Gimana Mbak Putri? Apakah ada agenda lain juga atau bagaimana? Iya nggak apa-apa Bu, kebetulan juga saya habis itu ada kelas gitu di jam segitu juga. Oke, baik, berarti nggak apa-apa ya Mbak, kita ini kan waktunya 30 menit ya untuk sesi konseling ini. Iya Bu, nggak apa-apa. Oke, baik. Jadi kira-kira apa nih yang ingin Mbak Putri ceritakan? Jadi gini Bu, saya tuh kan sering dibully gitu ya tadi sama teman-teman karena saya tuh pendek gitu dan emang tinggi badan saya tuh di bawah rata-rata sih Bu. Nah karena itu teman-teman tuh kayak sering kayak ngebully gitu, pendek gitu terus. Nah saya itu jadi awalnya sih saya biasa aja, tapi lama-lama tuh kayak saya insecure gitu. Saya sering insecure, terus saya sering kepikiran kayak emang sesalah ini ya jadi orang yang pendek gitu. Oke, nah berarti dibully itu sejak kapan dimulainya Mbak oleh teman-teman? Ini kalau dulu kan awal-awal kuliah kan daring ya Bu, Iya. kan teman-teman nggak tahu. Nah pas mulai luring itu berarti semenjak semester 2 mau ketiga itu pas ketemu sama teman-teman itu sih Bu, mereka ya mulai seperti itu. Mungkin karena ekspektasi mereka nggak sesuai kali ya Bu sama saya. Berarti perasaan Mbak Putri itu bagaimana Mbak mengenai menanggapi gitu bulian-bulian dari teman-teman? Ya awalnya itu biasa aja sih Bu, biasa aja, saya nggak masukin ke hati. Tapi lama-lama karena itu tuh sering terus kayak ya berulang terus gitu. Awalnya bercanda tapi bercandanya lama-lama nggak enak di hati ya. Mulai dari itu sih saya
nggak ngerasa yang nggak enak gitu. Oke, berarti Ibu dapat memahami ya perasaan Mbak. Tentunya hal tersebut itu merupakan suatu hal yang sangat menyebalkan ya Mbak. Iya. Dipanggil dengan sebutan yang kurang mengenakan gitu. Dan oh ya, mengenai hal tersebut gitu, pernah nggak Mbak Putri itu kayak speak up ataupun bilang ke teman-teman bahwasanya saya tidak suka gitu dipanggil seperti itu? Pernah Bu, pernah. Saya juga sering kayak jangan gitu dong kayak gitu. Terus kalau enggak ya misalkan ya saya juga pernah bilang kayak nggak suka dipanggil kayak gitu. Kan saya juga punya nama, panggil aja nama kayak biasa gitu. Tapi ya mereka tetap aja sih kalau gitu kayak bercanda bawa-bawa tentang fisik itu Bu. Oke, kalau misalkan Ibu boleh tahu berarti panggilan spesifiknya teman-teman itu berarti apa Mbak? Ya pendek-pendek gitu sih kayak kok pendek banget sih. Ini jadi sendok nyam-nyam gitu kan. Gimana ya Bu? Walaupun itu bercanda tapi lama-lama kepikiran. Iya benar-benar banget Mbak. Ibu dapat memahami apa yang Mbak rasakan gitu. Oh ya, mengenai hal tersebut pernah tidak Mbak berpikir ya bahwasanya dengan dipanggil seperti itu oleh teman-teman bahwasanya Mbak itu memiliki kelebihan loh gitu. Kalau misalkan Mbak nih terlihat lebih pendek gitu kan ya daripada teman-teman yang lainnya, Mbak itu nanti menjadi lebih muda, kelihatan lebih muda, lalu Mbak juga kelihatan lebih imut daripada teman-teman yang lainnya gitu Mbak. Pernah nggak Mbak berpikiran seperti itu? Iya sih Bu. Ini sih mungkin kalau kelebihannya ya. Jadi kiranya sih kayak ya lebih muda bener sih Bu, dikiranya masih anak sekolah gitu, belum kuliah. Terus juga misalkan sama teman-teman apalagi yang lawan jenis gitu, biasanya kan kalau cowoknya tinggi terus cowoknya pendek itu kan kayak gimana gitu ya Bu. Nah itu saya tuh pasti sama teman-teman ya imbang gitulah, nggak gimana ya maksudnya Bu, paham kan Bu maksud saya ya Bu? Paham. Oke, berarti Mbak juga sudah memahami ya bahwasanya dengan panggilan seperti itu ternyata terdapat kelebihan loh gitu yang dipunyai oleh Mbak sendiri gitu. Dan oh ya, Ibu juga ingin menambahkan ya bahwasanya mungkin kalau misalkan teman-teman Mbak itu berkata seperti itu, kita ambil kelebihannya nih, artinya Mbak itu dilihat oleh orang lain itu lebih terlihat muda loh gitu. Mbak juga terlihat oleh orang lain juga lebih terlihat ya lebih imut, Mbak juga nanti bisa diprioritaskan seperti itu oleh teman-teman karena hal yang tadi Mbak punyai gitu terkait fisik Mbak ini. Nah, yang tadi Mbak ceritakan ya, ada tidak sih cara yang Mbak lakukan gitu untuk bisa meminimalisir perkataan dari teman-teman yang kurang mengenakan gitu terkait fisik Mbak? Ya mungkin ini sih Bu, dengan tinggi badan saya yang sekarang gitu kan. Kalau buat mengatasi itu sih biasanya saya pakai sepatu atau sandal yang itu tuh ada haknya gitu. Jadi biar agak kelihatan tinggi gitu sih Bu. Cuman ya masih aja sih teman-teman ya. Karena kan kalau kayak gitu kan ya itu membantu untuk secara umum itu memang membantu. Cuma kalau orang-orang yang sudah tahu kan ya tetap aja dianggapnya seperti itu. Ya saya mencoba menerima aja sih Bu. Oke, tapi terkait dengan tadi ya yang cara Mbak untuk meminimalisir hal tersebut itu menurut Ibu merupakan suatu hal yang sangat bagus ya, dan juga upaya yang luar biasa gitu yang udah Mbak lakukan gitu. Dan itu bisa Mbak lakukan secara terus-terusan tapi juga tetap nanti menjaga kondisi tubuh ya. Karena bisa aja dengan terus-terusan memakai sepatu kaki tinggi nanti kakinya sakit seperti itu. Dan oh ya, mengenai tadi ya terkait dengan permasalahan yang Mbak alami gitu. Dan menurut Ibu sendiri ya Mbak, dengan kita menjadi lebih pendek daripada teman-teman yang lain gitu, nanti kita juga bisa menjadi lebih lincah, kita juga menjadi lebih gesit seperti itu daripada teman-teman yang memiliki tinggi itu di atas rata-rata seperti itu misalnya. Karena Mbak bisa kesana kemari gitu dengan lebih enjoy juga, tidak ketika di tempat umum gitu Mbak juga tidak takut nanti misalkan terbentur dengan sesuatu hal gitu karena kepalanya terlalu tinggi gitu kan seperti itu Mbak. Nah bagaimana nih kira-kira dari Mbak sendiri, apakah ada yang ingin diungkapkan lagi? Kalau dari saya sih ya mungkin udah cukup sih Bu, saya sudah paham dengan apa yang Ibu bicarakan tadi. Saya juga nanti mungkin akan mencoba menerima dan juga bersyukur dengan apa yang saya miliki sekarang gitu. Karena seperti yang Ibu bilang tadi gitu kan, itu semua juga ada kekurangan dan kelebihannya seperti itu. Oke, berarti bagus ya terkait yang Mbak
juga sudah memahami hal tersebut gitu. Dan oh ya, sekarang juga mungkin udah mau jam 11 lebih ya, mau jam 12. Berarti kita akhiri saja bagaimana Mbak terkait sesi konseling ini. Kalau misalkan Mbak butuh melakukan sesi konseling lagi, nanti Mbak bisa datang langsung ke Ibu ya untuk melakukan kontrak dan sebagainya. Iya Bu. Ya, saya juga habis ini ada kelas. Jadi nanti mungkin kalau ada yang mau saya bicarakan lagi, saya akan menghubungi Ibu. Oke, baik. Saya permisi dulu ya Bu. Ya. Hati-hati Mbak. Ini Naila akan melakukan pemaparan hasil observasi yang telah dilakukan kepada konselor Indriani dan konseli Anggreni Putri dalam teknik reframing. Jadi di awal sudah ada strukturing, dari awal itu ada penjelasan mengenai azas, perkenalan, topik netral, dan ketika masuk ke teknik reframing, di mana teknik ini yang menjelaskan bahwa konseli itu dibully karena tubuhnya yang sangat pendek. Nah, di sini konselor berperan untuk membalikan kata pendek itu yang konotasinya negatif menjadi ke arah positif, di mana konselor memberikan penjelasan bahwa dengan ukurannya pendek itu lebih mudah, lebih imut untuk diprioritaskan untuk teman-teman yang lainnya. Selain itu juga dalam melakukan aktivitas, orang yang lebih pendek itu lebih lincah, lebih gesit dibandingkan teman-teman yang lain. Dan ada satu itu ketika menjadi orang yang pendek, ketika di fasilitas umum itu tidak perlu menunduk sih, karena tinggi badannya itu tidak tinggi, jadi ya biasa aja, tidak kayak orang-orang yang terlalu tinggi yang harus menunduk biar tidak kejedot. Nah, itu yang sangat-sangat di luar ekspektasi tadi. Mbak Indriani itu memberikan kata-kata yang positif, itu sangat-sangat di luar banget karena tidak terpikirkan. Terus tadi juga konseli sudah bisa memahami dirinya untuk menerima, bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Dengan menjadi pendek itu ya ada poin plus minusnya yang harus diterima dengan lapang dada karena salah satu ciptaan Tuhan. Mungkin itu saja hasil observasi yang Naila laporkan. Terima kasih.